Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari berlalu dengan cepat. Di tempat berkumpul, ada banyak ahli dari berbagai keluarga Nether City melayang di udara. Lapisan ketujuh dari Tanah Kematian 9 lapis akan segera terbuka. Para ahli dari berbagai keluarga semuanya sangat bersemangat untuk kesempatan bulan biru ini. Jika mereka bisa menjadi murid dari Master of the Nether Realm, mereka akan memiliki kekuatan untuk mencapai surga dalam satu lompatan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid langsung, identitas dan status mereka masih akan dinaikkan ke tingkat yang sama sekali berbeda. Banyak ahli peringkat demigod dan peringkat legenda melayang di langit saat mereka bersiap untuk menyerang ke Tanah Kematian 9 lapis pada saat tertentu. Nili dan yang lainnya juga berkumpul di luar tenda mereka. Di atas kepala mereka, ribuan meter ke kejauhan dan puluhan meter di langit, energi hukum dilepaskan ke sekitarnya dan siluet pintu raksasa sudah bisa terlihat samar-samar. Itu adalah pintu menuju Tanah Kematian 9 lapis. Setelah mengamati sekeliling mereka, mereka melihat ada puluhan ribu ahli di langit bersiap-siap untuk menyerang kapan saja. Juga, di tanah, ada banyak ahli peringkat Black Gold, berjumlah ratusan ribu. Banyak orang di sana siap untuk mencoba lapisan ketujuh Tanah Kematian 9 lapis. Godaan untuk menjadi murid Master of the Nether Realm terlalu besar, jadi semua orang sedikit tidak sabar. Nili, apakah kita perlu berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjadi yang pertama masuk ke lapisan ketujuh? Duze dan yang lainnya bertanya sambil menatap Nili. Tidak dibutuhkan. Nili menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Tuan Dunia Nether pasti tidak akan memilih muridnya berdasarkan siapa yang masuk lebih dulu. Kita hanya perlu memasuki gerbang sebelum ditutup. Luo Xiao dan rombongannya berjalan menuju Nili. Luo Xiao memberi Nili dan kelompoknya sekali lagi saat dia berkata, "Keponakan Nili, apakah kamu juga berniat untuk memasuki lapisan ketujuh dari Tanah Kematian 9 lapis?" Memang, Nili mengangguk. Luo Xiao menghela nafas dalam hatinya. Sejujurnya, dia tidak ingin Nili mengambil risiko dengan datang ke tempat yang berbahaya. Namun, dia juga tidak punya hak untuk menghentikannya. Dia khawatir dia akan menderita murka Nili jika dia mencoba melakukannya. Lagi pula, hubungan mereka hanya sebagai mitra kerja sama. Tidak mungkin bagi Nili untuk tidak bergabung dengan acara sebesar pemilihan murid Nether Realm Master. Jika itu masalahnya, keponakan Nili harus menjaga dirimu baik-baik. Luo Xiao memperingatkan, begitu di dalam Tanah Kematian 9 lapis, kami mungkin tidak dapat melindungi punggungmu. Luo Xiao sendiri juga membawa harapan untuk menjadi murid dari Master of the Nether Realm. Yakinlah, Paman Luo, kami akan melakukan yang terbaik. Nili ringan tersenyum. Nili berbalik dan menatap Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Mereka juga selesai dengan persiapan mereka. Kira-kira sebatang dupa 50 menit kemudian, pintu besar di langit menyelesaikan materialisasi bertahapnya dan pusaran misterius muncul di atasnya. Gerbang ke lapisan ketujuh akhirnya terbuka. Ayo pergi. Baris pertama ahli peringkat demigod berteriak saat mereka menyerbu ke dalam pusaran dan dengan cepat menghilang. Pakar peringkat demigod itu semuanya adalah leluhur dari beberapa keluarga kuat dari Nether City. Mereka yang berdiri di belakang mereka mengikuti dengan cepat setelahnya. Kelompok ahli masuk satu demi satu. Aliran orang tampak seperti sungai di langit. Luo Xiao berkata kepada Nili, "Keponakan Nili, lebih baik jika kalian tetap di belakang dan masuk dengan ahli kami dari keluarga Jade Seal. Grup saya akan masuk sekarang." "Baik, semoga perjalananmu aman, Paman Luo." Nili menangkupkan tangannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nili, Luo Xiao memimpin sekelompok ahli menuju arah gerbang. Kira-kira setengah jam kemudian, puluhan ribu orang sudah memasuki gerbang. Nili menoleh ke arah Duze dan yang lainnya dan berkata, "Ayo masuk sekarang." Pada saat itu, Yuyan, yang telah bersembunyi di lengan Nili, mengirimkan suaranya kepadanya. "Nili, kamu harus sangat waspada setelah kamu masuk. Kami masih tidak yakin apakah Master of the Nether Realm adalah teman atau musuh.
Cobalah untuk tidak menampilkan terlalu banyak kekuatan Anda, hanya menunjukkan bakat yang cukup untuk dipilih. Bakat Nili memang terlalu menakutkan. Sekarang Nili telah memahami 3 jenis energi hukum, begitu dia mendapatkan kendali mutlak atas mereka, dia akan menjadi dewa spiritual yang paling kuat dalam sejarah. Tidak banyak dewa spiritual yang mau mentolerir keberadaan seperti itu. Aku sangat sadar. Nili mengangguk. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Master dunia Nether, bagaimanapun juga, adalah seseorang yang pernah ke dunia reruntuhan drakonik sebelumnya. Bagi mereka yang dapat mengolah energi surgawi, apa pendapat mereka tentang seseorang yang dapat menggunakan 3 jenis energi hukum? Tentu saja, terkadang tindakan terbaik adalah menyembunyikan kekuatan sejati seseorang. Motif Nili untuk perjalanan ini adalah agar seseorang dalam kelompoknya dipilih sebagai murid dari Master of the Nether Realm. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya akan mengikuti arus. Nili dan yang lainnya melompat setelah kelompok keluarga Jadesel dan memasuki gerbang lapisan ke-7. Banyak pemandangan melintas melewati mata mereka. Bentang alam yang sunyi terbentang di mana-mana dan mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah terlantar. Nili tahu bahwa gambar berkedip ini adalah sekilas tanah dari lapisan pertama sampai lapisan ke-6. Selama masa perang besar antara klan iblis dan ras manusia, ada banyak kematian yang meninggalkan mayat tergeletak di sekitar hutan belantara. Nili teringat kembali ketika dia melihat lukisan di makam kuno Dewa Kematian. Pada saat itu, dia merasa ada makna tersembunyi di dalamnya. Tidak mungkin para ahli dari 2 faksi akan bertarung sampai mati jika masing-masing pihak tidak yakin dengan kemenangan mereka sendiri. Mungkin itu terkait dengan para ahli dari dunia reruntuhan drakonik. Sesaat kemudian, Nili dan yang lainnya berhenti. Daerah itu dipenuhi dengan jurang yang dalam. Pola prasasti melingkar terbentuk di bawah kaki setiap orang, memungkinkan mereka melayang di udara. Ye Ziyun, Xiao Ninger, Lu Piao, Du Ze, dan anggota kelompok lainnya tidak jauh dari Nili. Cakrawala itu padat dengan banyak ahli dari berbagai keluarga. Meski begitu, para ahli terus bermunculan. Sebuah tontonan besar membuat Nili mengingat dunia reruntuhan drakonik dari kehidupan sebelumnya, khususnya adegan pemilihan murid dari berbagai sekte ilahi yang kuat. Dia bertanya-tanya seperti apa cobaan yang akan dilakukan oleh Master of the Nether Realm. Mata Nili menjadi jauh saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sebelum menuju ke dunia reruntuhan drakonik, dia harus mendapatkan buku roh iblis duniawi. Hanya berdasarkan bakat bawaannya, tidak mungkin untuk berkultivasi ke tingkat puncak. Namun, karena dia pernah memiliki buku roh iblis duniawi, dia mendapat kesempatan untuk mencapai level puncak itu. Pengaruh Kaisar Sage telah menyebar ke banyak alam, dia adalah eksistensi tertinggi yang mutlak. Jika Nili berniat untuk bertarung dengan Kaisar Sage, itu tidak akan mungkin tanpa buku roh iblis duniawi. Saat ia mengingat individu tercela itu, hati Nili menjadi penuh dengan kemarahan dan kebencian. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah dia mencapai tingkat puncak, dia telah mengumpulkan jiwa semua orang yang dia cintai, termasuk Ye Ziyun, dan berniat untuk menghidupkan mereka kembali. Namun, saat dia memulihkan tubuh mereka, Kaisar Sage menggunakan teknik rahasia yang mengirimkan cambukan tanpa akhir ke jiwa mereka, sampai jiwa-jiwa itu bubar menjadi angin dan asap. Selain itu, Kaisar Sage mulai membantai mereka yang melakukan kontak dengan Nili. Semua orang terbunuh, terlepas dari apakah mereka benar-benar terkait dengannya atau tidak. Semua ini untuk satu alasan, sebagai Kaisar Sage telah melakukan perhitungan hukum alam, ia menduga bahwa Nili akan menjadi musuh bebuyutannya. Selama pertempuran itu, Nili meningkatkan pangkatnya di saat-saat terakhir, menyebabkan kultivasinya akhirnya melampaui Kaisar Sage. Namun, dia masih mati dalam pertempuran melawan Kaisar Sage dan 6 binatang iblis peringkat dewa. Dalam kehidupan ini, Nili tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Selain mencapai tahap kultivasi sebelum Kaisar Sage melakukan perhitungan hukum alam, dia sekarang memiliki Du Ze, Lu Piao, Duan Jian, dan saudara-saudaranya yang lain di sisinya. Dia tidak lagi harus bertarung sebagai serigala tunggal. Dari dunia kecil ke alam reruntuhan drakonik, itu hanya satu langkah lagi yang harus dia ambil. Tepat saat pemikirannya berada pada titik terjauh,
beberapa sosok muncul di udara dan dengan bangga berdiri di sana. Semua ahli ini mengenakan baju besi dan tingginya 5 hingga 6 meter dengan sayap hitam besar di punggung mereka, memberi orang lain semacam tekanan tanpa akhir. Ini harus menjadi pelayan dari Master of the Nether Realm. Suara seorang pelayan dengan dingin menyebar ke seluruh lapisan ketujuh, kami baru saja menerima perintah dari Master of the Nether Realm. Menurut pilihan murid sebelumnya, biasanya ada banyak kematian dalam proses pengujian. Namun, kali ini, kami akan mengadakan tes khusus yang akan menyelamatkan banyak nyawa melalui lapisan ketujuh dan ke-8. Kalian semua harus bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuan Alam Nether karena begitu berbelas kasih. Petik 2. Mendengar kata-kata pelayan itu, para ahli dari berbagai keluarga semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka mengambil risiko besar dalam berpartisipasi dalam pemilihan murid Master of the Nether Realm. Jika mereka bahkan sedikit ceroboh, mereka pasti akan mati. Namun, mereka tidak tahu mengapa Master of the Nether Realm akan sangat berbelas kasih di babak ini. Namun, meski begitu, para ahli dari berbagai keluarga saling bertukar tatapan penuh kebencian. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga yang sama, pada saat ini, merupakan pesaing-saingan. Terlepas dari siapa, begitu seseorang menjadi murid dari Master of the Nether Realm, dia akan dapat berubah menjadi Phoenix dan terbang di langit. Pada saat yang sama, di antara sekelompok orang, seorang pemuda iblis yang mengenakan jubah putih panjang duduk dengan tenang dengan kaki disilangkan. Mendengar kata-kata dari pelayan Master of the Nether Realm, sudut mulutnya berkedut dan menunjukkan senyum menghina di wajahnya. Orang ini adalah Raja Iblis yang datang untuk mengambil bagian dalam pemilihan murid dari Master Dunia Nether. Sejak kapan Master of the Nether Realm menjadi begitu lembut? Raja Iblis tertawa saat dia berpikir dalam hati. Selain itu, para leluhur dari berbagai keluarga juga memiliki keheranan di wajah mereka. Beberapa kali terakhir mereka berpartisipasi di dalamnya, akan selalu ada kematian yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak tahu mengapa Master of the Nether Realm memilih untuk berbelas kasih kali ini. Namun, bagi mereka, itu bukan kejadian yang buruk. Aku ingin tahu tes seperti apa yang akan diberikan oleh Master of the Nether Realm. Tidak peduli ujian macam apa itu, aku harus menjadi murid dari Master Dunia Nether. Seorang wanita berpenampilan seksi dari ras yang berbeda, mengenakan kostum merah, mendengus. Penampilannya berbeda dari manusia. Telinganya runcing, dengan warna merah keunguan, gaunnya nyaris tidak menutupi pantatnya, dan lengkungan dan garis lengkung yang menakjubkan itu disertai dengan paha putih mutiara dan pahanya yang ketat, memberikan dampak yang kuat. Pada saat yang sama, sisa pakaiannya juga sangat terbuka dan seksi, seolah-olah dadanya yang membengkak akan meledak kapan saja. Wanita dari ras yang berbeda ini menarik perhatian banyak orang. Siapa perempuan ini? Dia benar-benar berani menjadi begitu sombong. Kamu tidak tahu, dia adalah putri dari patriark klan burung neraka, Hua Huo. Cewek itu memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan tidak ingin diprovokasi oleh para ahli peringkat demigod. Dia adalah bagian dari generasi baru yang menjanjikan yang menunjukkan tanda-tanda melampaui generasi Changming. Rumor mengatakan bahwa sekali, ada beberapa ahli peringkat demigod yang memprovokasi dia dan terjepit kematian di antara pahanya. Setelah mendengar diskusi, mereka yang bernafsu akan kecantikan Hua Huo dengan cepat menahan pikiran mereka. Rasa dingin turun ke punggung mereka saat mereka melirik kakinya yang kencang dan ramping. Meskipun kakinya memang sangat indah, mereka tidak memiliki keinginan untuk mati dijepit di antara mereka. Selain Hua Huo, Changming, dan Mu Ye, ada juga banyak anggota generasi dewasa muda lainnya yang sangat berbakat. Namun, ada juga beberapa dari generasi yang lebih muda. Meskipun budidaya mereka hanya di peringkat Black Gold, orang harus mempertimbangkan fakta bahwa mereka adalah jenius di antara generasi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak sepenuhnya mampu bersaing dengan generasi yang lebih tua. Suara serius pelayan itu bergema di seluruh langit. Tes dimulai. Salah satu pelayan melambaikan tangannya dan energi hukum yang berkumpul di langit tiba-tiba terbelah menjadi puluhan ribu keping. Satu fragmen mendarat di depan setiap orang dan secara bertahap terbentuk menjadi bola air yang kira-kira seukuran kepala seseorang. Bola air itu transparan, namun, ada benang halus yang mengalir di antara mereka.
Alis Nili berkedut saat ia mengamati bola air di depannya. Ini adalah Sphere of Reverse Images. Ini adalah ujian kendali seseorang atas kekuatan jiwa atau energi hukum. Pelayan itu dengan dingin melanjutkan untuk mengumumkan aturan. Ini adalah Sphere of Reverse Images. Anda harus memperluas bola dengan menyuntikkan kekuatan jiwa atau energi hukum Anda di sepanjang benang halus di dalamnya. Jika Anda menyimpang dari benang, bola air akan meledak. Jika Anda dapat memperpanjang diameter dengan satu kaki, Anda lulus. Mereka yang tidak dapat mencapai ini akan ditolak. Kontrol yang baik atas kekuatan jiwa dan energi hukum seseorang dapat memungkinkan yang lebih lemah untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat. Selain itu, juga menunjukkan kedalaman wawasan seseorang terhadap kekuatan jiwa dan energi hukum. Ketika Sphere of Reverse Images muncul, beberapa ahli tidak sabar untuk mencobanya. Beberapa ahli meletakkan tangan mereka di permukaan Sphere of Reversed Images dan segera menuangkan Soul Force dari telapak tangan mereka ke benang di dalam bola. Namun, sesaat kemudian, salah satu bola air meledak. Wajah pelakunya memperlihatkan tatapan kosong saat dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, susunan pola prasasti di bawah kakinya langsung memancarkan cahaya putih yang menyelimutinya. Dengan whoosh, dia menghilang, berteleportasi keluar dari lapisan ketujuh tanah kematian 9 lapis. Satu demi satu ahli mencoba menyuntikkan kekuatan jiwa mereka ke dalam bola, namun, banyak dari mereka berubah menjadi pilar cahaya putih dan menghilang. Nili melirik sekelilingnya. Sudah ada beberapa ratus lebih sedikit orang di sekitarnya. Dia sadar bahwa banyak ahli yang tidak mengerti mengapa bola air itu meledak. Alasan mereka meledak adalah alasan yang sama mengapa bola ini disebut Spheres of Reversed Images. Itu karena benang yang terlihat di dalam bola air itu tidak nyata, benang asli tidak terlihat dan harus dirasakan melalui kekuatan jiwa agar dapat dideteksi. Lu Piao menatap Nili dan bertanya, "Nili, bagaimana aku bisa bermain dengan benda ini?" "Tutup matamu dan gunakan energi hukummu untuk merasakan benangnya." Nili tertawa. "Jadi itu masalahnya. Saya mengerti sekarang." Mata Duze berbinar. Dia sangat cerdas dan mengerti hanya dengan sedikit petunjuk. Dia perlahan meletakkan tangannya di atas bola air dan mulai menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Jumlah orang yang tersingkir terus meningkat. Mereka yang ditinggalkan tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan. Namun, ada juga beberapa orang yang sudah lulus tes. Energi hukum Changming memperpanjang bola hingga 3 kaki sebelum meledak. Mengamati pemandangan itu, beberapa pelayan di langit dengan ringan menganggukkan kepala mereka. Tampaknya di antara generasi muda, masih ada beberapa orang dengan bakat yang layak. Setelah Changming menyelesaikan ujiannya, dia mengangkat kepalanya saat dia dengan bangga menghadap Mu Ye, Hua Huo dan yang lainnya yang berdiri agak jauh. Di antara generasi muda, hanya mereka yang bisa membangkitkan perhatiannya. Mu Ye juga menyuntikkan energi hukumnya ke dalam bola air yang terus mengembang. Sesaat kemudian, itu meledak. 1 kaki. Changming melirik Mu Ye dan melihat Mu Ye tersenyum ringan padanya. Changming dengan dingin mendengus saat menyadari bahwa Mu Ye sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bahkan sampai sekarang, dia belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari Mu Ye. Hua Huo juga meletakkan tangannya di Sphere of Reversed Images dan menyuntikkan energi hukumnya. Energi hukum meluas di bola hingga 3 kaki sebelum meledak. Ketika dia melihat itu, alis Changming berkedut. Setidaknya dalam hal kontrol atas energi hukum, Hua Huo tidak lebih lemah darinya. Baik Mu Ye dan Hua Huo pasti akan menjadi lawan yang tangguh dalam pemilihan murid ini untuk Master of the Nether Realm. Hasil ujian datang satu per satu. Ada banyak yang telah mencapai persyaratan minimum 1 kaki. Mereka yang telah mencapai 2 kaki lebih sedikit dan mereka yang telah mencapai 3 kaki bahkan lebih jarang. Tes yang tidak ada gunanya. Beralih ke Sphere of Reversed Images di depannya, Raja Iblis perlahan meletakkan tangan kanannya di permukaannya. Energi hukum mengalir keluar. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Energi hukum terus-menerus berputar di dalam Sphere of Reversed Images sampai diameternya mencapai 7 kaki sebelum meledak. Namun, ketika Raja Iblis melakukan tesnya, tidak banyak orang di sekitar yang menyadarinya. Menonton ini, pelayan di langit mengernyitkan alisnya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam kelompok orang ini, akan ada seseorang dengan kekuatan seperti itu. Bakat yang begitu hebat, bahkan mungkin Master of the Nether Realm juga akan mengenali dan mendukungnya sebagai penemuan langka. Pada saat itu, Nili dan partainya juga telah menyelesaikan ujian mereka. Haha, energi hukumku berhasil menyebarkan bola hingga lebih dari 2 kaki. Lu Piao meletakkan tangannya di pinggulnya dan dengan penuh semangat berseru, memang, aku benar-benar jenius. Tambang saya menyebar lebih dari 3 kaki. Bagaimana dengan kalian? Wei Nan melihat sisanya dan bertanya. 3 kaki dan kemudian beberapa. 3 kaki dan kemudian beberapa. Zhu Xiangjun, Xiao Sui, dan yang lainnya bergema. Mendengar kata-kata itu, wajah Lu Piao langsung tumpul. Di dalam kelompoknya, dia sebenarnya yang terburuk. Jika Wei Nan dan yang lainnya telah mencapai 3 kaki, tidak perlu bertanya tentang bajingan abnormal Nili. Lu Piao tertekan. Kenapa dia selalu yang terakhir? Bagaimana dengan kalian bertiga? Nili melihat ke arah Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan Duan Jian. Aku mencapai 5 kaki. Ye Ziyun berkata sambil berpikir kembali. Saya juga mencapai 5 kaki. Xiao Ninger menjawab sambil melirik Ye Ziyun. Bakat mereka memang setara satu sama lain. Saya hanya punya 4 kaki. Kata Duan Jian. Saya juga memiliki 5 kaki. Nili, bagaimana denganmu? Duze menatap Nili dan bertanya. Fakta bahwa Duze telah benar-benar mencapai 5 kaki mengejutkan Nili sedikit. Bakat Duze jauh dari Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Namun, sekarang dia memikirkannya, bahkan di kehidupan sebelumnya, Duze tidak memiliki banyak bakat, tetapi berdasarkan kerja keras dan kecerdasannya, dia juga telah membuat prestasi besar. Aku hanya mencapai 2 kaki. Nili tertawa. Hahaha, akhirnya ada seseorang yang sama denganku. Lu Piao segera tertawa terbahak-bahak. Semua orang menatap Lu Piao seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Tawa Lu Piao segera mati saat dia menyadari kebenarannya. Dia memberikan pandangan kecewa pada Nili dan berkata dengan nada tertekan, Nili, kamu selalu berpura-pura menjadi mangsa dan akhirnya berburu pemangsa. Itu terlalu membosankan. Kembali selama tes Institut Anggrek Suci, Nili telah mencapai skor 100 genap, 3 kali berturut-turut, hampir membuat Shen Xiu meludahkan darah. Adegan itu masih segar dalam ingatan Lu Piao. Nili mengangkat bahu. Untuk hal-hal seperti Sphere of Reversed Images, dia sudah bermain-main dengannya berkali-kali di kehidupan sebelumnya selama pelatihan. Meskipun dia tidak bisa membawa kekuatannya dari kehidupan sebelumnya, beberapa keterampilan mengenai kontrol atas energi masih ada dalam ingatannya. Kontrolnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun dalam tes ini, dia hanya bertujuan untuk lulus. Pada saat itu, seorang pelayan di langit menyapukan pandangannya ke Duze, Ye Ziyun, dan rombongan lainnya dan sedikit keheranan terlihat. Secara umum, jenius muda hanya 1 dari 10.000 dan dengan demikian sangat jarang terlihat. Jadi mengapa kelompok ini memiliki begitu banyak orang jenius berkumpul bersama? Banyak dari mereka telah mencapai 5 kaki. Meskipun mereka sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya mencapai 7 kaki, orang-orang ini jelas lebih muda. Oleh karena itu, sejauh mana pencapaian mereka di masa depan masih belum bisa diprediksi. Selain kelompok orang ini, ada juga banyak leluhur keluarga kuat yang telah mencapai 3, 4, dan 5 kaki. Mereka juga bisa dianggap layak. Namun, mereka yang mampu mencapai 7 kaki pada dasarnya tidak ada. Mereka yang tidak bisa lewat dikirim kembali. Ketika semua orang pertama kali tiba, ada sekitar 1 hingga 200.000 orang. Namun, setelah tes ini, hanya ada beberapa ribu yang tersisa. Pelayan di langit jelas cukup senang dengan hasilnya dan menganggukkan kepalanya. Kalian semua yang masih di sini telah lulus ujian pertama. Selanjutnya, saya akan mengirim Anda semua ke lapisan ke-8 dari Tanah Kematian 9 lapis. Sesampai di sana, orang lain akan melakukan tes kedua. Pada saat suara pelayan mereda, semua orang sudah berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang. Lapisan ke-7 yang sebelumnya ramai langsung dikosongkan. Sesaat kemudian, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Ini adalah penampilan asli dari lapisan ke-7.
Pelayan itu dengan tenang melayang di langit dan menatap ke kejauhan. Saya ingin tahu apakah guru akan dapat menemukan kandidat yang cocok kali ini. Lapisan ke-8 dari Tanah Kematian 9 lapis. Di hutan belantara, beberapa ribu orang tiba-tiba muncul entah dari mana. Sepotong hutan belantara ini memiliki retakan kering yang menutupi tanah dan api yang naik dan mengjilat langit. Panas terik melanda semua orang di sana. Jika mereka berada di bawah peringkat Black Gold, mereka mungkin akan menemui ajalnya melalui pembakaran spontan. Nili telah bertanya-tanya tentang tempat seperti apa Tanah Kematian 9 lapis itu. Dia mengerti sedikit, sekarang dia berdiri di depan adegan ini. Mereka saat ini seharusnya berada di suatu tempat di Flaming Wastelands. Seorang hamba dewa yang kuat berdiri di langit, mengenakan baju besi emas dengan sayap berwarna emas memanjang di belakangnya. Dia memiliki sosok yang besar. Para budak hanya dari peringkat demigod, namun, mereka telah diberikan kekuatan oleh Master Dunia Nether. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan ahli peringkat demigod biasa. Pelayan itu menyapu matanya ke beberapa ribu orang saat dia dengan dingin berkata, meskipun tidak akan ada kematian di babak ini, tetap waspada. Ini adalah tahap kedua. Jika Anda ceroboh, Anda bisa menjadi lumpuh secara permanen. Di gurun ini, ada menara neraka hitam. Itu adalah menara yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat. Di dalam menara itu ada api hitam tertinggi dan semua jenis binatang iblis. Meskipun binatang iblis telah dirantai, mereka masih bisa mengeluarkan energi yang kuat. Anda harus mengkultivasi diri Anda di dalam lingkungan itu selama 10 hari. Mereka yang dapat mencapai kondisi mental Anata 1 dari kultivasi akan lulus ujian. Mendengar kata-kata pelayan, beberapa ahli peringkat legenda dan bahkan peringkat demigod menunjukkan ekspresi bingung dan benar-benar bingung. Kondisi mental kultivasi Anata. Apa itu tadi? Mencapai kondisi mental kultivasi Anata saat dikelilingi oleh api hitam, menarik. Alis Raja Iblis berkedut. Dia menatap ujung hutan belantara yang jauh, di mana sebuah menara megah berdiri, dinyalakan oleh api hitam. Itu pasti menara neraka hitam yang baru saja disebutkan pelayan itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima